Bab 127. Royal Dignity Number 1. Ratna Galih tampaknya telah mengubah wajahnya, sangat serius, dan terus mengajar Fadel Damas dengan nada serius. Aroma ini adalah wewangian teratas yang diproduksi oleh pabrik parfum Clive Christian. Disebut Royal Dignity Number 1. Ini adalah wewangian paling berharga dan langka di dunia. Harga satu botol ini saja adalah 2 juta. Fadel Damas menarik napas dalam-dalam setelah mendengar ini, sebotol parfum harganya 2 juta. Mengapa barang ini begitu mahal? Dia tidak bisa mengetahuinya, Kenzi hanyalah seorang pria miskin, bagaimana mungkin bisa memiliki parfum yang begitu berharga? Yuna juga sangat aneh, Bu, kamu tidak salah, di mana ada parfum yang begitu mahal? Saya ingat parfum termahal yang digunakan saudara perempuan saya, itu hanya puluhan ribu per botol, dan mereka semua masih yang edisi terbatas dari merek mewah itu. Ratna Galih menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak mengherankan bahwa Anda tidak tahu barangnya. Karena parfum Royal Dignity Number 1 ini tidak pernah diiklankan dan dijual di pasar. Karena bahan pembuatannya sangat langka, produk dari parfum ini sangat sedikit. Pabrik parfum Clive Christian hanya memproduksi produksi tetap untuk 30 kepala negara paling berkuasa di dunia, dan menjamin pasokan parfum untuk keluarga kepala negara ini. Dan orang kaya dan bangsawan lainnya, tidak peduli berapa banyak uang yang Anda miliki, Anda tidak akan pernah bisa membelinya. Ratna Galih mengagumi botol parfum seperti harta karun, dengan semacam keinginan dalam dirinya. Lafayette, orang terkaya di dunia pada tahun 1970-an, pernah secara khusus menawarkan 500 juta kepada ibu negara Amerika Serikat, berharap untuk mendapatkan sebotol parfum dari ibu negara. Tetapi bahkan meski harganya 500 juta, ada tidak mendapatkan. Karena parfum ini hanya digunakan oleh kepala negara atau keluarga kerajaan. Itu mewakili status dan kehormatan tertinggi, dan ibu negara tidak akan menukar kehormatannya dengan uang, jadi inilah mengapa parfum ini kemudian dinamai The Royal Dignity Number 1. Yuna diam-diam terkejut ketika dia mendengar ini, botol parfum ini benar-benar ada hubungannya dengan itu. Dengan harga 2 jutaan sudah menjadi parfum super mahal, tak disangka hanya dipasok untuk keluarga kepala negara, belum lagi pernah diminta oleh orang terkaya dunia hingga 500 juta. Fadel Damas tercengang. Nilai sebotol parfum ini lebih dari gabungan semua kekayaannya. Kenzi hanyalah sutra gantung, bagaimana dia bisa mendapatkan parfum yang begitu berharga? Mungkinkah benda ini palsu? Fadel Damas diam-diam menciptakan asam pantotenat di dalam hatinya, akankah Bibi Ratna akan menyukainya? Namun, meskipun dia meragukannya di dalam hatinya, Fadel Damas tidak akan pernah bertanya dengan bodoh. Karena dia tahu betul bahwa Ratna Galih bukanlah ibu rumah tangga yang tidak tahu apa-apa. Sebagai pejabat wanita berpendidikan yang telah belajar di luar negeri dan melihat banyak adegan besar, Ratna Galih pasti tidak akan membuka mulutnya. Faktanya sudah jelas, sebotol parfum ini benar-benar sangat berharga. Ratna Galih mengaguminya untuk waktu yang lama, dan saat berikutnya, dia akhirnya memasukkan kembali parfum itu ke dalam kotak kayu. Saya tidak pernah bermimpi bahwa saya hanya seorang kepala departemen belaka dan dapat menikmati perlakuan tertinggi dari keluarga kepala negara. Botol Royal Dignity Number 1 ini, saya benar-benar malu. Yuna dapat melihat ibunya memperlakukan botol parfum ini sebagai harta, dia pasti sangat menyukainya di hati, jadi dia dengan serius membujuk, Bu, jangan malu karenanya. Ini adalah kesalehan dan bakti Kenzi, terima saja dengan murah hati sekarang. Ratna Galih menjadi berhati-hati setelah mendengar ini, matanya berkedip. Nana, katakan padaku dengan jujur, siapa Kenzi? Saya mendengar dari Fadel Damas sebelumnya bahwa Kenzi hanyalah seorang pekerja yang menjalankan bisnis kecil, tetapi sekarang tampaknya tidak sesederhana itu. Parfum Royal Dignity Number 1 bahkan mungkin tidak tersedia untuk orang-orang kaya di negara ini. Kenzi hanyalah orang biasa, bagaimana bisa memiliki parfum yang begitu berharga? Mendengar ibunya menanyakan pertanyaan semacam ini, Yuna tiba-tiba menjadi bodoh. Yuna tidak tahu banyak tentang Kenzi, bagaimana dia tahu bahwa Kenzi masih memiliki sisi yang luar biasa. Dia. Yuna menyelesaikan kata-katanya sebentar dan berkata dengan wajah memerah.
Dia baru saja memberitahumu bahwa aku belum lama tidak mengenalnya, dan aku tidak tahu banyak tentang dia. Tentang dia. Saya tidak terlalu yakin tentang botol parfum yang dia berikan kepada Anda. Dia tidak tahu, dia mengambil hadiah ini dari Kenzi, bagaimana dia bisa mengambil 500 juta darinya dan dia meraihnya dengan santai. Ratna Galih merenung sejenak dan berkata, sepertinya masalah ini harus ditangani dengan hati-hati. Masuk akal bahwa tidak mudah bagi pemuda ini untuk memberikan hadiah yang begitu mahal. Dia dengan sungguh-sungguh menjelaskan kepada putrinya. Nana, hal-hal perlu disesuaikan. Aku tidak keberatan dengan urusanmu dengan Kenzi sekarang, kamu harus terus berhubungan dengannya dan mengenalnya lebih baik. Aku punya firasat bahwa pemuda bernama Kenzi ini layak jadi menantu laki-laki dari keluarga Seira. Fadel Damas menjadi cemas ketika mendengar ini, dan buru-buru berkata. Bibi Ratna, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu akan selalu mendukungku? Bahwa kamu ingin mencocokkan aku dan Nana? Ratna Galih mengubah wajahnya secepat membalik buku, dan menghela nafas karena malu. Aku tahu kamu anak yang baik, tapi percuma Bibi Ratna menyukaimu, kuncinya adalah memiliki cinta Nana di hatinya. Situasi saat ini adalah Nana menyukainya, dan Kenzi ini jelas tidak lebih buruk darimu. Sebagai bibi, itu sebenarnya sangat memalukan. Dia tidak berharap sikap Bibi Ratna menjadi 180 derajat. Perubahan besar seperti itu tiba-tiba membuat Fadel Damas terdiam dan tercengang. Pada saat ini, suara langkah kaki datang, dan Kenzi, yang sudah pergi, tiba-tiba kembali. Melihatnya pergi dan kembali, mereka bertiga terkejut untuk beberapa saat. Ratna Galih memimpin untuk bangkit dari kursi, menyambutnya dengan senyum hangat dan berkata, Nak Kenzi, tidak apa-apa jika kamu tidak pergi, duduk saja, Bibi Ratna ingin bicara denganmu. Pada saat ini, wajah tersenyum berbeda dari yang sebelumnya. Kenzi terkejut, dan kemudian berkata, Bibi Ratna, situasinya seperti ini, tolong mengerti satu hal. Karena Anda tidak menyukai saya dan tidak menerima saya dan Nana, maka ikuti kebiasaan tradisional kencan buta antara pria dan wanita. Hadiah yang saya berikan barusan harus dikembalikan kepada saya. Terlepas dari ekspresi Ratna Galih, Kenzi mengambil kantong kertas berisi parfum dari meja, dan pergi sendiri. Sungguh lelucon, sebotol parfum ini memang awalnya bukan untuk Ratna Galih. Karena semuanya telah dilakukan seperti ini, tentu saja Kenzi tidak akan memberikan sebotol parfum secara gratis. Anda pasti tahu bahwa sebotol parfum ini awalnya ditujukan untuk diberikan kepada istrinya. Kenzi datang dan pergi seperti angin, dan mengambil botol parfum yang berharga itu lagi. Kotak itu sunyi senyap, dan mereka bertiga tercengang. Terutama Ratna Galih, dengan ekspresi yang sangat malu, seperti ditampar. Bab 128. Pacar, jangan lari. Kamu bajingan, berhenti untukku. Yuna menggertakkan giginya dengan marah, dan bergegas keluar dari kotak, mencoba menyusul Kenzi. Dia sangat kesal karena Kasim yang mati itu sangat pelit, ibunya akhirnya tidak memandang rendah dia bahkan ingin mengambil kembali hadiah ucapan yang dia berikan, dia belum pernah melihat pria sepelit itu. Melihat putrinya akan marah, Ratna Galih buru-buru menghentikannya dan membujuknya dengan sepenuh hati. Jangan marah, kamu tidak bisa menyalahkannya. Sebenarnya, Kenzi tidak melakukan kesalahan apapun. Hadiah mahar yang diberikan oleh pria itu harus dikembalikan, itu aturannya. Jangan salahkan dia. Jika kamu ingin menyalahkan, kamu hanya bisa menyalahkan ibumu. Ibu mengatakan sesuatu yang kasar padanya barusan, jadi dia tidak menyukainya. Yuna terkejut dan bertanya. Bu, ada apa denganmu? Kenzi menggertak orang seperti ini, dan kamu masih membelanya. Ratna Galih menghela nafas. Ini bukan pertanyaan tentang siapa yang harus dibicarakan, tetapi pertanyaan yang berkaitan dengan urusan seumur hidup Anda. Fakta bahwa dia dapat memberikan hadiah yang begitu mahal hanya dapat berarti bahwa kondisi pemuda ini jelas tidak biasa. Kamu sudah cukup tua, dan Anda harus memiliki pasangan sejak lama. Sekarang Anda akhirnya menemukan seseorang. Pemuda bagus yang Anda sukai dan yang memuaskan saya, tidak boleh melewatkan hubungan baik ini karena sedikit perselisihan emosional.
Ibumu tidak akan pernah membiarkanmu bertengkar dengannya. Kamu mengejarnya sekarang, bicaralah dengan baik, berkencanlah dengannya, dan kemudian kamu katakan padanya bahwa ibu sangat puas dengannya, dan tidak akan pernah keberatan dengan hubunganmu dengannya di masa depan. Sebaliknya, jika Anda berdua dapat berbicara satu sama lain, ibu berharap Anda berdua dapat berpacaran dengannya sesegera mungkin, jadi ibu menggendong cucu lebih awal. Melihat ibunya mengucapkan kata-kata seperti itu, Yuna sudah tercengang. Apakah ini masih ibu yang dia kenal? Mengapa itu seperti orang yang sama sekali berbeda? Kenzi mengambil semua hadiah yang dia berikan padanya. Dia tidak marah bahkan setelah menderita penghinaan semacam ini. Dia bahkan menyarankan dirinya untuk berkencan dengan pria itu. Setelah mengetahui bahwa kondisi orang ini cukup baik, perlu untuk membuat dirinya tidak berdaya. Yuna tidak mengerti bagaimana Ratna Galih, sebagai seorang ibu, ingin putrinya memiliki suami yang baik lebih cepat. Ratna Galih menjelaskan beberapa patah kata, dan Yuna buru-buru meninggalkan kotak itu. Fadel Damas sangat tidak senang, seolah-olah dia makan kotoran anjing. Dengan wajah gelap, dia diam-diam duduk di sana dengan tercekik. Bahkan bibi Ratna, yang selalu optimis tentang dia, telah membalikkan keadaan. Dia tahu bahwa keluarga Nona Yuna yang cantik tidak memiliki takdir sama sekali dengannya. Benar-benar seperti hantu, Kenzi jelas orang miskin, dari mana dia berasal dari latar belakang sebesar itu. Di sisi lain, tepat saat Kenzi berjalan keluar dari lobi hotel, Yuna mengejarnya. Kenzi menebak bahwa dia mengacaukan urusannya, dan Yuna pasti memiliki api di hatinya. Sekarang dia mengejarnya, dia seharusnya marah pada dirinya. Kenzi segera menghentikan langkahnya dan berkata, "Bicaralah perlahan jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, dan jangan marah. Saya pertama kali menyatakan bahwa saya telah melakukan yang terbaik untuk membantu Anda hari ini. Meskipun endingnya tidak bagus, tapi itu bukan salahku. Karena ibumu memandang rendah aku tidak bisa menahannya, jadi aku hanya bisa mundur dan tidak bisa menjadi pacarmu lagi." Yuna masih sedikit marah, tetapi setelah mendengar apa yang dia katakan, hati Yuna tergerak, dan tinju merah muda yang akan memukulnya ditarik. Yuna tahu betul bahwa pria ini tidak tahu bahwa ibunya telah berubah pikiran, dan bahwa dia telah mengakuinya sekarang dan ingin memiliki hubungan yang baik dengannya. Jadi pertanyaannya adalah, jika ibu mengajukan permintaan lagi di masa depan, seperti ingin bertemu pacarnya lagi, dan Kenzi, pria Kasim ini, tidak mau maju, bagaimana dia harus berurusan dengan ibunya? Demi stabilitas jangka panjang, dia harus menemukan cara untuk mengikat pria ini dengan kuat dan memainkan pacar palsu ini sampai akhir. Yuna mendengus, "Kamu mengatakan yang sebenarnya, ibuku sekarang tidak memandang rendah kamu, apakah kamu sangat bahagia? Apakah kamu ingin menggunakan kesempatan ini sebagai pacarku?" Kenzi tidak ingin memprovokasi harimau betina ini, jadi dia memberi ekspresi serius setelah mendengarkannya, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Itu tidak mungkin. Aku benar-benar ingin berpura-pura menjadi pacarmu, tetapi sayang sekali ibumu memiliki visi yang terlalu tinggi dan aku sama sekali tidak berguna." Yuna mendengus dalam perutnya, munafik. Sambil berjalan, dia berkata dengan santai, "Lalu jika ibuku jatuh menyukaimu, kamu pasti akan membantuku sampai akhir." "Tentu saja. Kita adalah teman, dan di antara teman, tentu saja, kita harus saling membantu." Kenzi tersenyum dengan murah hati. "Sayang sekali, dia memandang rendah saya tidak berdaya, dan saya tidak dapat membantu." Yuna memandangnya, dan bersenandung lagi di perutnya. Kenzi menebak bahwa Yuna tidak ada hubungannya dengan dia, jadi dia berpura-pura menghiburnya dengan murah hati dan berkata, "Bahkan, aku juga sangat kecewa menghadapi ibumu. Pelan, jangan kecewa dulu." Yuna menatapnya dan berkata, "Jika kamu ingin berurusan dengan ibuku, kamu hanya bisa berpacaran denganku sebagai pacarmu. Jadi kamu harus berpacaran denganku sampai akhir." Kenzi hanya menganggapnya sebagai lelucon dan tersenyum tidak setuju. "Jangan memulai lelucon seperti ini. Ibumu sangat melarangku berkencan denganmu, jadi bagaimana aku bisa menjadi pacarmu?" Yuna juga tersenyum dan berkata sambil tersenyum, "Maaf, aku lupa mengatakannya sekarang, sebenarnya ibuku suka sekali padamu."
Dia secara khusus menjelaskan kepada saya bahwa dia ingin memiliki hubungan yang baik denganmu. Kenzi tertegun sejenak, dan kemudian berkata dengan cemas. Jangan berpikir saya bodoh. Bagaimana mungkin seseorang seperti ibumu suka orang seperti aku? Jangan seperti ini, jangan coba-coba menipuku. Yuna tersenyum dan berkata, aku tidak bohong. Kamu sangat pintar, bagaimana aku bisa menipumu? Untungnya, Anda memberinya sebotol parfum mahal. Ibu saya melihat ini. Setelah pertemuan, dia segera berubah pikiran. Dia berkata kepada saya, kamu adalah tiran tersembunyi. Dia ingin saya mengambil kesempatan dan dia bersikeras menganggapmu sebagai seorang tiran. Kenzi tercengang setelah mendengar hal semacam ini. Dia mengeluarkan parfum dari kantong kertas dan melihat lebih dekat. Dia benar-benar tidak bisa melihat bahwa botol parfum yang dia bawa dari ibunya sangat berharga. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa Kenzi hampir tidak tahu apa itu parfum sejak masa kecilnya. Sekarang, ketika dia mendengar Yuna membicarakannya, dia menyadari bahwa itu adalah produk luar biasa yang disebut Royal Dignity No. 1. Yuna menepuk dia di pundaknya, sambil tersenyum, dia berkata, ingat apa yang kamu katakan tadi, karena kamu adalah seorang teman, kamu harus memberikan segalanya untuk membantu. Jadi mulai hari ini, selama aku punya sesuatu untuk dilakukan, kamu harus siap tanpa penundaan. Ini. Kenzi melihatnya, dia sedikit bingung.